Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Mantap. Hari ini semangat sekali ya. Semangat, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan kelancaran pada saat pembelajaran. Dan juga mendoakan negara kita Indonesia agar terhindar dari bencana yang saat ini sedang dialami. Silakan kepada Sulaiman sebagai ketua kelas untuk memimpin doanya. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sulaiman telah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, hadir semua ya? Iya, Bu. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Dari gambar tersebut, apa yang dapat kalian ketahui tentang gambar tersebut? Saya Bu. Ya, silakan Sulaiman. Menurut saya itu merupakan gambar kawasan hutan Sumatera. Bagus jawabannya. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Regina. Jadi dari gambar tersebut, bagian yang berwarna hijau itu mengalami perubahan. Jadi kawasan yang berwarna hijau yang menunjukkan kawasan hutan itu semakin lama semakin berkurang. Ya, bagus jawabannya. Jadi, dari tahun ke tahun, jumlah hutan semakin Berkurang. Ya, bagus jawabannya. Lalu yang selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Saya, Bu. Ya, silakan Elin. Hal itu terjadi karena adanya kebakaran hutan, Bu. Adanya kebakaran. Hutan. Ya, ada lagi yang mau Saya, menambahkan? Bu. Ya, silakan Sari. Adanya penebangan hutan secara liar. Adanya penebangan hutan. Secara liar. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Novita. Karena longsor, Bu. Karena longsor. Ya. Ya, bagus jawabannya. Nah, lalu dari faktor-faktor tersebut, adakah dampaknya bagi makhluk hidup? Ada, Bu. Ada. Apa? Saya, Bu. Ya. Dampaknya berdampak pada ekosistem makhluk hidup, Bu. Ya, kenapa ekosistem makhluk hidupnya? Ekosistem makhluk hidup akan terganggu dengan adanya faktor tersebut. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Ya, jadi kira-kira anak-anak adakah yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Saya Bu, Ya, silakan Sulaiman. tentang perubahan Bu. Perubahan apa itu? Perubahan hutan. Nah, kalau hutan itu termasuk apa? Lingkungan. Ya, jadi hari ini kita akan belajar materi Perubahan Lingkungan. lingkungan. Ya, jadi hari ini kita akan belajar materi perubahan lingkungan. Nah, pada materi hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita tuju adalah menelaah data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama beranggotakan Sulaiman, Regina, dan Elin. Kemudian kelompok kedua beranggotakan Sari, Izah, dan Nafita. Silakan sekarang kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baik. Kalau begitu, sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD. Baik, sudah ada LKPD-nya semua? Sudah. Sekarang silakan kalian buka bagian petunjuk pengerjaan. Sudah dibuka? Sudah. Sekarang kalian simak bagian petunjuk pengerjaan, sembari Ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya. Yang pertama,
sebelum kalian mengerjakan LKPD tersebut, silakan mengisi nama dan kelompok pada lembar LKPD. Kemudian setelah itu, kalian akan disajikan wacana dan data gambar, di mana kalian diharuskan untuk menganalisis data tersebut. Setelah kalian selesai menganalisis data tersebut, kemudian akan ada soal yang akan kalian jawab secara berkelompok dan bersama-sama. Setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, nanti salah satu kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian, waktu yang diberikan adalah 7 menit untuk mengerjakan LKPD. Bagaimana? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Saya Bu, Ya, silakan Elin. saya izin bertanya Bu. Ya, Nah, silakan. nanti untuk mencari sumber dan literatur yang mendukung dalam menjawab soal-soal yang ada di LKPD itu, boleh tidak Bu itu mencari sumber dan literatur itu? Ya, bagus Elin pertanyaannya. Ya, jadi untuk menjawab soal-soal tersebut, kalian diperbolehkan untuk mencari literatur atau sumber yang mendukung untuk mengerjakan soal tersebut. Bagaimana? Sudah paham? Paham. Baik. Silakan dikerjakan dengan maksimal. Waktunya 7 menit dimulai dari sekarang. Ya, boleh diskusikan lagi bersama-sama dan kemudian nanti diperhatikan ya. Waktu tersisa 3 menit, silakan dimaksimalkan jawabannya. Baik, waktu sudah habis. Silakan perwakilannya untuk mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Terima kasih karena telah mengerjakan LKPD-nya dengan tepat waktu. Selanjutnya, kelompok berapakah yang akan maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Kelompok Kelompok 1 kami, Bu. Bu. 2 Bu. Ya, tadi karena kelompok 1 di dalam menunjuk ya, jadi silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sulaiman Ratu Akbar dan teman saya Regina dan Elin akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan sebelumnya. Dimulai dari Regina, dipersilahkan. Jadi untuk soal yang pertama, pertanyaannya adalah berdasarkan gambar dan wacana tersebut, permasalahan apakah yang terjadi? Jelaskan. Jadi menurut kelompok kami, permasalahan yang terjadi adalah suatu kawasan pinggiran sungai yang terendam banjir, di mana dari peristiwa ini menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan dan mengganggu aktivitas manusia. Baik, selanjutnya untuk faktor dari penyebab permasalahan yang ada di gambar dan di wacana itu. Yang pertama ada faktor alam, contohnya adalah curah hujan yang tinggi. Kemudian ada faktor manusia, contohnya adalah seringnya membuang sampah sembarangan, kemudian tidak menjaga lingkungan, dan tidak membersihkan lingkungan. Nah, untuk curah hujan yang tinggi dan terus-menerus ini dapat membuat debit air semakin tinggi dan menyebabkan banjir. Hal ini juga didukung oleh banyaknya manusia yang membuang sampah secara sembarangan. Oke, kemudian dampaknya itu terdapat 3 dampak. Yang pertama pada hewan. Pada hewan itu dampak yang terjadi adalah menyebabkan kematian pada hewan dan juga hilangnya tempat berlindung hewan atau tempat tinggalnya. Yang kedua pada tumbuhan itu menyebabkan rusaknya tanaman, terutama tanaman-tanaman yang masih kecil di hutan dan juga tanaman yang ditanam oleh manusia. Yang ketiga pada manusia itu dampaknya berkurangnya pasokan air bersih sehingga mengganggu kesehatan dan menimbulkan gangguan dalam aktivitas manusia. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya.
Baik, terima kasih kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasilnya. Sekarang silakan kelompok 2 untuk memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Saya Bu. Ya, silakan Novita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novita Mulyani dari kelompok 2. Di sini saya akan menambahkan terkait jawaban kelompok 1 untuk poin pertama dan poin kedua. Poin pertama tentang permasalahan apa yang terjadi pada wacana. Tadi kalian sudah menyampaikan dan jawabannya menurut saya sangat bagus. Yang ingin saya tambahkan adalah tidak hanya apa yang kalian sampaikan, bahwa ada juga terkait curah hujan yang cukup tinggi. Nah, curah hujan yang tinggi ini dalam waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan tanah tidak bisa menyerap air sehingga dapat menyebabkan banjir. Kemudian untuk poin yang kedua adalah terkait faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya permasalahan pada wacana. Tadi kalian sudah menyebutkan ada 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Menurut saya ada faktor yang lain, yaitu seperti limbah industri dan juga kawasan hutan yang berada di dataran rendah. Saat peristiwa terjadi, air turun dari dataran tinggi menuju dataran rendah, sehingga mengakibatkan debit air yang cukup tinggi. Nah, hal itu dapat mengganggu lingkungan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Novita atas tanggapan yang telah diberikan. Ada lagi yang ingin menambahkan dari kelompok 2? Saya Bu. Ya, silakan Sari. Perkenalkan, nama saya Sari. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi telah dijelaskan bahwa ada beberapa dampak negatif dari bencana banjir tersebut. Selain dampak negatif yang ditimbulkan, ada tidak dampak positif yang dapat diberikan atau manfaatnya untuk kehidupan? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Novita atas pertanyaan yang telah diberikan. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari. Izin menjawab pertanyaan dari Sari. Mungkin manfaat banjir yang bisa disimpulkan adalah air banjir itu kan dapat membawa zat-zat hara gitu ya. Jadi secara tidak langsung air banjir itu dapat mendistribusikan zat hara sehingga menyuburkan tanah-tanah yang dilalui oleh aliran air banjir. Baik, cukup. Bagaimana Sari? Siap. Terima kasih atas jawabannya. Cukup memuaskan. Baik, terima kasih. Silakan kelompok 1 ditutup presentasinya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya, dan terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menanggapi hasil dari kerja kelompok 1. Selanjutnya, Ibu akan merefleksikan terkait materi kita pada hari ini, yaitu materi perubahan lingkungan. Nah, yang pertama yaitu penyebab dari perubahan lingkungan. Penyebab perubahan lingkungan itu sendiri ini terdapat 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam, salah satunya yaitu terjadinya iklim tidak menentu, yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global sehingga permukaan air menjadi naik karena adanya pencairan es di kutub. Kemudian selain itu juga terjadinya perubahan cuaca dan angin yang cukup kencang sehingga mengakibatkan curah hujan yang cukup tinggi turun dan dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Kemudian setelah itu faktor kedua yaitu faktor manusia, di mana banyak sekali aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan. Salah satunya yaitu banyaknya manusia yang masih sering melakukan pembuangan sampah di sekitar sungai, sehingga mengakibatkan terjadinya penangkalan dasar sungai dan dapat mengakibatkan terjadinya banjir lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya yaitu terjadinya pembangunan bangunan di sekitar pinggiran sungai, sehingga akan mengakibatkan batasan sungai ini semakin menyempit, sehingga pada saat aliran hujan turun akan mengakibatkan banjir. Yang selanjutnya yaitu selain dari 2 faktor tersebut, terdapat juga satu faktor lainnya yaitu penebangan hutan secara liar. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk, sehingga banyak penduduk yang melakukan penebangan hutan liar untuk dijadikan sebagai bahan bangunan. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu dampak dari perubahan lingkungan. Dampak dari perubahan lingkungan ini sangat mempengaruhi terhadap makhluk hidup. Makhluk hidup di sini diantaranya yaitu ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Dampak perubahan lingkungan terhadap hewan yaitu yang pertama terjadinya kematian pada hewan tersebut dan rusaknya ekosistem dari hewan tersebut, sehingga mengakibatkan hewan yang
tidak dapat bertahan hidup dapat mati. Kemudian yang selanjutnya yaitu dampak perubahan lingkungan terhadap tumbuhan, yaitu dapat merusak ekosistem dari tumbuhan tersebut dan mengakibatkan tumbuhan yang sedang ditanam, contohnya pada gambar tersebut yaitu padi, mati karena tidak dapat bertahan hidup. Dan yang selanjutnya yaitu dampak perubahan lingkungan terhadap manusia, di mana banyak sekali dampak perubahan lingkungan yang dapat menyebabkan manusia, yang salah satunya yaitu mengganggu kesehatan manusia, karena banyak sekali organisme-organisme yang tumbuh pada saat banjir tersebut terjadi, sehingga kesehatan manusia semakin mudah terserang, dan juga dapat mengakibatkan aktivitas manusia terganggu karena terjadinya banjir tersebut. Kemudian selain itu terdapat juga faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi perubahan lingkungan. Adakah yang bisa menyebutkan apa saja faktor tersebut? Sebelumnya kita sudah bahas di awal tadi. Saya Bu, Ya, yang pertama itu karena faktor alam. faktor alam. Ya. Ya, benar. Jadi faktor alam tadi Ya, akan mengakibatkan perubahan iklim yang tidak menentu. Misalnya terjadinya pemanasan global. ya. Selanjutnya, Nah, yang kedua itu karena faktor manusia. Faktor manusia Ya. tadi telah dijelaskan bahwa yang pertama itu karena membuang sampah di sekitar sungai sehingga dapat menyebabkan pendangkalan pada sungai. ya. Dan Lalu selanjutnya, kemudian yang kedua itu ada penebangan hutan secara liar sehingga hutan tersebut tidak dapat menahan adanya banjir. ya, benar. Kemudian yang ketiga Ya, itu adanya bangunan di pinggiran sungai. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka ini akan menyebabkan pembangunan tersebut akan semakin meningkat dan akan berefek pada banjir bandang. Terima kasih, Bu. iya. Baik, bagus sekali ya jawabannya Navita ya. Ya. Jadi perubahan lingkungan disebutkan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Dan seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Cukup ya. Tidak ada, Bu. Baik, kalau cukup, berarti Ibu yang akan bertanya ya. Ibu akan bertanya kepada Iza. Bisa tolong sebutkan kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Baik Bu, jadi dari pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan bahwa ada banyak sekali faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan. Ada dari faktor alam dan ada dari faktor manusia. Di antaranya yaitu banjir, tanah longsor, penebangan hutan secara ilegal, dan pembakaran hutan, di mana penyebab dan dampak yang ditimbulkan mengakibatkan perubahan lingkungan tersebut. Ya, bagus sekali ya jawabannya Iza. Terima kasih atas jawabannya. Baik, demikian materi kita pada hari ini sudah cukup. Kemudian untuk minggu selanjutnya, silakan kalian menganalisis perubahan lingkungan di sekitar kalian, dan kemudian kalian analisis dan dikumpulkan dalam bentuk makalah. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Bagaimana, sudah paham dengan penugasannya? Paham, Bu. Baik, kalau begitu cukup sampai di sini materi perubahan lingkungan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.